Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Mas, ketemu lagi bersama Kak Uci di pelajaran matematika. Ya, kali ini adik-adik akan belajar tentang sudut. Nah, dulu di kelas bumi atau di kelas 3 sudah pernah mengenal jenis-jenis sudut kan? Coba masih ingat tidak jenis-jenis sudut itu ada apa saja? Ya, jenis-jenis sudut yang telah kalian pelajarin itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, kali ini Kak Uci akan mengajarkan kepada kalian cara mengukur sudut pada jarum jam. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Oke, di sini kita mulai dari jam analog ya. Jadi jam analog itu berbentuk lingkaran. Adik-adik masih ingat nggak sudut lingkaran itu besar sudutnya berapa? Ya, besar sudut pada lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi, satu lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat. Nah, di sini kalau jam itu ada berapa sih waktunya di sini? Ada 12 kan ya adik-adik ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi untuk mengukur setiap sudut pada jarum jam, tapi ini hanya berlaku untuk yang pukul jamnya itu tepat. Jadi misalnya jam 1.00, jam 2.00 dan seterusnya. Ini bisa kalian pakai, oke? Jadi karena di sini ada 12 jam, jadi 360 dibagi 12 ya. Dapat 30 derajat. Jadi setiap 1 jam itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi ini 30 derajat, 1 ke 2 30 derajat, 2 ke 3 30 derajat, dan seterusnya. Sampai sini adik-adik paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Kak Uci kasih contoh kepada adik-adik. Misalnya contoh adalah besar sudut terkecil pada pukul 16. Nah, tadi kan Kak Uci bilang jamnya itu sampai 12 kan? Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita itu melewati masa selama 24 jam selama 1 hari. Ya, jadi kalau kita sudah melewati pukul 12, adik-adik bisa menghitungnya dari angka 1 ini lanjutan dari 12. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi, kalau Kak Uci tanya besar sudut terkecil pada jarum jam pukul 16. Ya, jadi kalau pukul 16 itu adalah pukul 4. Ya, adik-adik. Nah, ini besar sudut terkecil. Emang ada Kak besar sudut terbesar? Ada. Nah, besar sudut terbesar itu adalah ini nih adik-adik. Oke, karena Kak Uci tanya besar sudut terkecil, jadi adik-adik cukup menghitung yang terkecilnya saja. Oke, jadi misalnya pukul 9. Kalau pukul 9 berarti sudut terkecilnya di mana? Ya di sini. Ya, jadi kalau kena ini pukul 4, jadi 1 jam itu tadi berapa derajat adik-adik? 30 derajat, berarti 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi pukul 4 itu besar sudut terkecilnya adalah 120 derajat. Nah, 120 derajat itu termasuk sudut apa? Lancip, siku-siku, atau tumpul? Nah, adik-adik bisa menentukannya sendiri ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini Kak Uci akan menambahkan variasi dalam menghitung jarum derajat besar sudut pada jarum jam. Nah, tadi berlaku hanya untuk yang pukulnya itu tepat. Jadi misalnya pukul
500, 800. Nah, tadi bisa dipakai. Kalau ini kita akan mengukur besar sudut yang kita ketahui menitnya. Jadi misalnya pukul 4 lewat 10, pukul 10 lewat 25 menit. Nah, kita menggunakan cara ini. Nah, jadi adik-adik ingat nggak? 1 jam itu ada berapa menit? Ya, 1 jam itu ada 60 menit. 60 menitnya itu dari mana? Nah, adik-adik bisa menghitung ini titik-titiknya. Kalau kalian hitung, ini jumlahnya ada 60. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai sini. Kalau adik-adik hitung, itu jumlahnya 60. Jadi, setiap 1 menit, besar sudutnya adalah 6 derajat. Jadi 360 dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Oke. Nah, untuk soalnya bagaimana, Kak? Ya, misalnya pukul 3 lewat 4. Jadi pukul 3, jadi jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 4 nih. 4 menit. Nah, berapa sudut terkecilnya? Adik-adik tinggal menghitung titiknya. Titik yang dari jarum panjang ke jarum pendeknya itu ada berapa? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi, 11 dikali 6. Karena tadi kita ngitung kan, kalau 1 menit itu besar sudutnya adalah 6 derajat. Jadi, 11 kali 6 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, besar sudut terkecil pada pukul 3 lewat 4 adalah 66 derajat. Sampai sini paham adik-adik? Nah, tugas adik-adik selanjutnya adalah kalian bisa mengukur besar sudut terkecil pada jam-jam yang kalian lakukan ketika kalian sholat wajib. Dan ketika waktu kalian berbuka puasa dan sahur. Gampang kan adik-adik? Ya, kalian juga bisa mengerjakannya bersama ayah atau bunda kalian di rumah. Selamat mencoba. Kak Oci tunggu ya foto-foto hasil perhitungan kalian. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi.